Bab 948, Akibat memberikan kecerdasan palsu. Faktanya, 20 dari 30 orang dalam daftar Wade adalah omong kosong. Misalnya, Qin Chait, yang adalah seorang pensiunan, ada dalam daftar, yang membuktikan betapa tidak dapat diandalkannya itu. Luke telah menanyakan orang tua itu melalui saluran komunikasi rahasia kemarin, dan ternyata setidaknya ada 8 pembunuh bayaran, legendaris, dalam daftar Wade. Tepatnya, mereka semua meninggalkan legenda di lingkaran pembunuh bayaran, tetapi bukan karena mereka telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi mereka telah pensiun atau mati. Salah satunya, John Wick, adalah seorang kenalan yang Qin Chait sebutkan kepada Luke terakhir kali. Dia telah pensiun beberapa tahun yang lalu untuk menikah. Seperti Qin Chait, mustahil baginya untuk menerima misi. Yang lebih konyol lagi adalah ada beberapa wajah yang familiar di daftar itu. Redback Spider Rebecca, Mer-X, Firefox, dan Cross semuanya adalah pembunuh terkenal dari persaudaraan. Siapa yang tahu bagaimana Wade tahu nama mereka, tetapi dia juga memasukkan mereka ke dalam daftar. Tentu saja, Luke tahu bahwa mereka tidak akan datang untuk membunuhnya, karena pemutusan hubungan dan konflik internal adalah tema utama persaudaraan tahun ini. Tuan X telah dibunuh oleh Luke sendiri. Bisakah dia berubah menjadi hantu dan mengejar Luke? Karena perilaku konyol Wade terlalu keterlaluan, Luke tersenyum dan memberinya tanda hitam. Untungnya, Wade memiliki banyak kekuatan, atau Luke tidak akan keberatan menyingkirkan seseorang yang memberikan kecerdasan palsu. Dalam hidupnya, dia tidak pernah takut dengan informan yang meminta harga tinggi. Yang paling dia benci adalah pembohong yang memberikan kecerdasan palsu. Jadi, rencana awalnya untuk memilih kelompok tamasya pembunuh bayaran yang berkumpul di New York sendirian berubah menjadi rencana V ganda malam sebelumnya. Bagaimanapun, Luke kaya. Dia tidak berpikir bahwa seorang tentara bayaran yang sangat menginginkan uang akan mampu menahan godaan 2,5 juta. 2 kali lipat 2,5 juta sangat cocok untuk orang murahan seperti Wade 1. Tentu saja, dia tidak berencana untuk membunuh Wade. Mulut murahan tidak pantas mati. Baik, itu karena Luke jarang berurusan dengan Wade, atau dia akan berpikir bahwa lebih baik membunuh seseorang dengan mulut busuk seperti itu. Tidak mengherankan, Wade akan sangat menderita malam ini. Tapi itu tidak akan mudah baginya untuk mati karena luka parah. Melihat Little Snail yang terus-menerus merevisi rencana aksi di layar virtual, Luke menyesap tehnya. Saya harap tidak terlalu banyak orang pintar. Jika ada terlalu banyak orang pintar dalam kelompok pembunuh bayaran, pengalaman dan poin kreditnya akan sangat berkurang malam ini, yang tidak diragukan lagi akan menyia-nyiakan persiapan dan rencananya beberapa hari terakhir. Melihat 3 juta poin yang dia butuhkan untuk naik level berikutnya, Luke merasa dia harus bekerja keras. Wade dan Weasel, 2 sahabat malang itu, harus bekerja lebih keras. Pada saat itu di Harlem, Weasel sedang melihat orang-orang yang memasuki barnya satu demi satu dengan bingung, dan rambutnya berdiri. Meskipun bar lusuhnya buka untuk bisnis pada siang hari, kebanyakan orang akan memilih untuk muncul setelah pukul 5. Tapi tidak lama setelah membuka pintu pada siang hari ini, ada orang asing di lingkungan itu. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang asing muncul di barnya. Bar, yang biasanya bisa menampung lebih dari 30 orang, dipadati 60 orang sebelum pukul 5:30 malam. Anehnya, semua orang ini datang sendirian dan tidak berniat berbicara dengan orang lain. Juga, orang-orang ini hanya meminta air atau jus. Kadang-kadang, mereka akan meminta alkohol, tetapi mereka tidak menyentuhnya. Kebanyakan dari mereka hanya duduk di sana dan bermain dengan ponsel mereka. Musang tidak senang jika hanya itu yang mereka lakukan. Itu bukan periode puncak baginya untuk mulai menjual alkohol palsu, jadi tidak masalah jika mereka tidak memesan putaran kedua. Tapi melihat lebih dari 30 wajah akrab di antara orang-orang asing itu, Weasel merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Ya, 30 wajah itu ada dalam arsip yang dia berikan kepada Luke. Apakah mereka semua di sini untuk menyelesaikan masalah dengannya? Tapi mereka tidak akan pergi sejauh untuk mengumpulkan semua bersama-sama. Tapi mengapa mereka tidak melakukan apa-apa? Jantung Musang berdebar kencang dan kakinya gemetar, tapi dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa tinggal di bar. Tidak ada yang meminta minuman atau berbicara. Bar itu sepi seperti kuburan. Beberapa pelanggan tetap di bar merasakan suasana yang aneh dan dengan cepat bangkit untuk pergi. Sebagai gangster, mereka jauh lebih sensitif terhadap bahaya daripada orang biasa, dan telah lama merasakan bahwa orang asing ini tidak mudah dihadapi. Apakah Musang mati atau tidak,
Tidak ada hubungannya dengan mereka, itu cukup baik selama mereka tidak mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Saat Musang membekuk kaku dan berkeringat, teleponnya berdering. Bilah yang semula sunyi tiba-tiba menjadi sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin jatuh. Tatapan semua orang tertuju padanya. Rambut Musang berdiri tegak dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Memegang kain di satu tangan, dia berdiri di sana dengan linglung. Ponselnya berdering, tetapi dia tidak berani mengangkatnya. Dia memperhatikan bahwa banyak orang tampak kecewa. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini, semua orang di bar membuang muka. Musang masih tidak berani bergerak. Cepat dan jawab telepon sialan itu. Taruh di speaker, atau kamu akan mati, kata seseorang dengan nada marah yang tertahan. Tertegun sejenak, Weasel menatap semua orang yang masih terdiam, sebelum akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menjawabnya, lalu menekan tombol speaker. V akan muncul di Swamp Park di sudut barat daya Staten Island pada pukul 5:30 malam. Ingatlah untuk mentransfer 500.000 ke rekening yang saya berikan kepada Anda, kata seorang wanita dengan cepat sebelum dia menutup telepon. Musang, sebuah notifikasi teks terdengar. Mendengar suara itu, bar tiba-tiba menjadi hidup. Semua orang bangkit dan bergegas ke pintu. Musang menatap kosong pada segalanya, pikirannya berantakan. Apa yang terjadi? Sampai seorang wanita mengulurkan tangannya padanya. Beri aku ponselmu. Musang tanpa sadar menyerahkan telepon itu. Wanita itu mengerutkan kening. Letakkan. Musang dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Wanita itu mengeluarkan tisu dan mengangkat telepon dengan ekspresi jijik. Dia membuka pesan teks dan mengambil foto dengan telepon titaniumnya, sebelum dia menjatuhkan bata Nokia Weasel dan pergi. 10 detik kemudian, Musang akhirnya memalingkan muka dari pintu. Melihat bar yang kosong seperti rumah berhantu sungguhan, dia bergidik. Apakah aku bertemu dengan hantu? Apa yang sedang terjadi? Melihat umpan drone, Luke tersenyum. Dengan sebanyak ini, keuntungannya hari ini tidak akan kecil. Selina berkata, selain 65 orang di bar, ada 7 orang lagi di luar. Mereka seharusnya bermitra dengan beberapa pembunuh bayaran. Mengerti. Aku akan berhati-hati. Lukas tertawa. Selain itu, aku memiliki rekan setim terkuat malam ini. Aku percaya padanya. Leluconnya adalah bahwa 205 dalam bahasa Mandarin berarti idiot. Previous bab 949 Salju pertama musim dingin 2004. Tidak jarang pembunuh bayaran bekerja berdua dan bertiga. Banyak orang akan kekurangan dalam aspek-aspek tertentu dan bisa menjadi kelas 3 ketika melakukan operasi sendiri. Namun, dengan rekan satu tim yang cocok, mereka bisa menjadi pemain kelas atas. Jenis misi sulit yang dapat diselesaikan oleh pembunuh bayaran kelas 1 dan kelas 3 berbeda, dan hadiah yang mereka terima juga sangat berbeda. Jadi, meskipun sulit bagi pembunuh bayaran untuk mempercayai orang lain, banyak yang masih memilih untuk bekerja sama. Tim pembunuh bayaran seperti ini cukup merepotkan bagi Luke. Sebagian besar dari kelompok-kelompok ini akan memiliki pengintai atau seseorang dalam peran pendukung. Orang ini akan mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk memeriksa kekurangan serta mencatat situasi tak terduga dan rute mundur. Ini adalah penghalang besar bagi tindakan keras Luke. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya profesional dengan kemampuan luar biasa dan kepribadian yang berhati-hati dan mencurigakan. Itulah mengapa Selina secara khusus memberinya peringatan. Dia tidak akan ambil bagian malam ini, jadi dia hanya bisa memperingatkannya. Tapi misinya sangat penting. Pada saat itu, di langit di atas Staten Island, sebuah drone berukuran sedang telah berubah menjadi bayangan transparan yang melengkung yang mempertahankan kecepatan tetap saat terbang di atas Swamp Park. Itu adalah drone sayap tetap, bukan jenis drone kecil yang paling umum. Daya baterai membuatnya praktis tanpa suara, dan sinyal panasnya berkurang secara signifikan. Ditambah dengan kamuflase optik dan lapisan deteksi anti-elektronik, itu adalah drone yang benar-benar tidak terlihat. Itu juga merupakan produk baru yang dibuat Luke baru-baru ini, dan sempurna untuk medan perang. Dengan demikian, Selina adalah pusat intelijen pertempurannya. Selain mengendalikan drone, ia juga harus memantau pergerakan berbagai pihak, seperti NYPD, FBI, dan bahkan kemungkinan reaksi Kingpin. Dia harus memberikan peringatan kepada Luke setiap saat dan membantunya menghadapi situasi yang tidak terduga. Ini tidak akan mudah sama sekali. Bahkan nugget emas harus tetap di sisinya dan bersiaga. Pada saat itu, Luke, yang tidak terlihat, tiba-tiba melihat ke langit yang gelap.
Serpihan putih kecil dengan tenang jatuh dan secara bertahap menyelimuti kota New York. Salju turun, gumam Luke. Mengulurkan tangannya, dia menangkap salju yang masih berbutir. Setelah keheningan singkat, dia berkata dengan suara rendah, salju pertama tahun 2004 datang lebih lambat dari biasanya. Menonton umpan pengawasan, Selina mengambil cupi cake dan mengunyahnya, berpikir, ini dia lagi. Dia sudah menyadari bahwa setiap kali Luke menggunakan alias V-nya, dia akan menjadi puitis. Atau apakah itu sok? Apapun itu, itulah masalahnya. Dengan demikian, dia hanya bisa diam-diam mengejek kesedihannya yang tiba-tiba. Sementara mereka membuat penyesuaian terakhir sebelum pertempuran, Wade telah berkeliaran di Taman Rawa selama hampir 10 menit. Dibandingkan dengan sikap acuh tak acuhnya di pagi hari, dia hanya bisa iri dan membenci peralatan yang dia kenakan. Bahkan, setelah Vanessa berangkat kerja pada sore hari, Wade kembali mengenakan seragam V. Sekarang dia memiliki otoritas sementara, dia mengubah suara sistem pendukung menjadi SpongeBob SquarePants. Juga, dia bersikeras bahwa SpongeBob SquarePants mengubah pengguna menjadi Brother Octopus. Pada saat itu, SpongeBob SquarePants melaporkan dengan suara ceria, "Saudara Gurita, para pembunuh sedang dalam perjalanan. Harap waspada." Wade meletakkan tangannya di pinggul dengan acuh tak acuh dan tidak lupa untuk menggosokkan satu kakinya ke tanah. Sial, siapa yang memuntahkan permen ini? Itu ada di kakiku. Kasar sekali. Dia kemudian menghela nafas. Siapa yang merancang benda ini? Aku tidak bisa makan apapun. Seharusnya aku mengunyah permen karet dulu. Dia tidak memikirkan bagaimana dia akan memuntahkan permen karet dari topengnya. Faktanya, Luke bisa makan dengan seragam resmi V-nya, tetapi setelan Wade tidak memiliki banyak fungsi. Bagaimanapun, itu hanya untuk digunakan orang ini sekali. Tidak ada alasan untuk membuatnya nyaman. Mengingat bagaimana Wade berani menipunya untuk mendapatkan informasi, Luke sudah cukup baik untuk tidak menggunakan desain korset dan membatasi anggota tubuhnya. Penembak jitu terdeteksi. Target jam 2, jarak 320 meter, tiba-tiba sistem pendukung berkata. Wade melirik titik merah kecil di lensa dan mendengus. Huff, kamu sangat proaktif hanya dengan 2 juta. Kamu pasti miskin. Seorang pemula yang baru kaya tiba-tiba merasa superior. Karena itu, dia sudah mulai bergerak, dan menghilang di semak-semak di samping. Bang! Sebuah peluru mengenai tempat dia berdiri. Wade menoleh saat dia berlari dan berkata dengan jijik, kamu meleset. Ulasan buruk. Sama seperti dia bertindak sok, dia berhenti dan terhuyung-huyung ke depan. WTF. Wade mengutuk dengan frustrasi. Dia berguling lebih dalam ke semak-semak dan menggosok punggungnya. Dia pasti cabul. Beraninya dia memukulku. Melihat Wade yang marah, yang menggosok punggungnya dengan kedua tangan, Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Betapa memalukan. Lupakan, selama dia membunuh semua orang, tidak ada yang tahu tentang penghinaan V. Memikirkan itu, bayangan transparan diam-diam meluncur menuruni lereng. Melihat pria yang tersenyum yang melompat-lompat saat dia bersembunyi di hutan, Barry mengutuk dan mulai menggerakkan senapan snipernya. Mengingat banyaknya orang yang terlibat dalam misi bounty ini, Continental Hotel telah berjanji untuk bertindak sebagai notaris. Selama dia bisa memberikan bukti yang sah bahwa dialah yang membunuh target, dia akan bisa mengumpulkan hadiahnya, tubuh itu sendiri tidak diperlukan. Jadi, siapapun yang lebih lambat akan kalah. Barry, yang pandai menembak jarak menengah, bahkan lebih bahagia. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan hadiah 2 juta dalam beberapa tembakan tanpa mengambil risiko apapun. Jika pria yang tersenyum itu ingin membunuhnya, dia masih harus melintasi jarak beberapa ratus meter dan berhadapan dengan pembunuh bayaran lainnya di sepanjang jalan. Untuk berhati-hati, bagaimanapun, Barry masih berpindah lokasi setelah menembak. Jangan pernah mempercayakan hidupmu pada niat baik orang lain. V mungkin tidak dapat membunuhnya, tetapi para pesaingnya tidak keberatan melakukannya. Lagi pula, snipingnya adalah keuntungan yang terlalu besar. Memikirkan itu, Barry pindah ke bayangan sebuah loteng di atas sebuah bangunan kecil dan mengunci pria yang tersenyum itu lagi. Saat dia bekerja, bayangan transparan mendekati loteng dalam gelap. Tiba-tiba, Barry merasakan penglihatannya menjadi gelap, seolah kepalanya tertutup sesuatu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul di bagian belakang kepala. Sedetik kemudian, loteng itu kosong lagi. Barry dan perlengkapannya telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Dengan 2 tembakan, acara misterius yang akan menjadi terkenal di kalangan pembunuh bayaran, transmigrasi kelompok Taman Rawa, resmi dimulai.
Bab 950, Pertempuran dan Pengawasan. Barry, yang merupakan veteran berpengalaman dengan kemampuan biasa-biasa saja dan sangat berhati-hati, secara resmi adalah orang pertama yang bertransmigrasi. Meskipun ini tidak pernah disebutkan dalam legenda acara besar ini di masa depan, dia memang memegang tempat pertama. Memegang M110 milik Barry, Luke melihat peredam yang terpasang di pistol dan cukup puas. Benda ini semi-otomatis, dan Barry memiliki 20 klip khusus dengan peluru kaliber tinggi untuk meningkatkan daya tembak. Jelas, dia sangat memikirkan kemampuan V. Bagi Luke, senjata ini bahkan lebih berguna daripada senapan sniper biasa. Setelah keluar 10 meter, dia menyesuaikan sedikit dan menarik pelatuk M110. Di sebuah mobil di pinggiran taman rawa, seorang pembunuh bayaran yang sedang sibuk di kursi penumpang tiba-tiba ambruk, dan perangkat remote control di tangannya terjatuh. Ini adalah pembunuh bayaran yang bertanggung jawab atas intelijen dan logistik, dan merupakan target prioritas Luke. Bahkan, ada 5 target yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Adapun pergerakan dan informasi mereka, Luke sudah mengunci mereka ketika mereka pergi ke Sister Margaret's Bar. Ponsel titanium adalah produk yang nyaman, praktis, dan berteknologi maju. Hitman hampir selalu yang pertama menggunakannya. Mereka tidak tertarik dengan F2F yang terpasang pada ponsel mereka. Hitman yang cukup bodoh untuk mengambil selfie di F2F mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Tapi salah satu komponen inti dari ponsel titanium adalah kamera, yang jauh lebih berguna daripada hanya untuk selfie. Pembunuhan kebetulan merupakan profesi yang seringkali membutuhkan foto, seperti lokasi, lingkungan, dan data. Tidak apa-apa atau bahkan lebih baik untuk membawa kamera, tapi itu pasti merepotkan. Menggunakan telepon titanium berarti satu kamera lebih sedikit untuk dibawa-bawa dan menimbulkan kecurigaan. Namun, Luke telah menambahkan banyak fungsi ke telepon titanium saat pertama kali dibuat. Setelah diaktifkan, kamera akan secara otomatis melakukan pengenalan wajah pengguna. Dengan demikian, 80% dari pembunuh di bar sudah mendapatkan wajah mereka ditangkap oleh sistem multifaset. Ini adalah bagaimana dunia berubah tanpa sadar. Luke diam-diam menunggu Titanium Phone Company dan membiarkan Jenny menjalankannya selama setengah tahun, tetapi sistem multifaset itu diam-diam telah terbentuk dan mulai menunjukkan fungsi pengumpulan informasi yang kuat. Itu seperti tanda yang kemudian hanyut tanpa jejak. Tak seorang pun kecuali Luke yang mengetahuinya. Dia menyukai perasaan bekerja dengan tenang seperti seorang petani tua, menunggu panen. Kelompok pembunuh bayaran di depannya adalah panen pertama dari sistem multifaset. Luke tersenyum dan melanjutkan ke target berikutnya. Menurut rencana, Wade akan berlari mengelilingi taman selama 1 jam. Tetapi Luke memperkirakan bahwa operasi itu akan bertambah cepat. Jika dia tidak salah, operasi pembersihan ini tidak akan memakan waktu lebih dari 30 menit. Di sebuah apartemen mewah bertingkat tinggi di New York, seorang pria jangkung sedang menonton TV. TV tidak menayangkan berita, tapi pengejaran. Beberapa menit kemudian, pria itu mengerutkan kening. Pria yang tersenyum ini sangat kuat. Di layar, pria yang tersenyum itu sudah dikelilingi oleh para pembunuh bayaran. Tak satu pun dari pembunuh bayaran itu jahat. Paling tidak, mereka semua adalah veteran. Meskipun pertempuran itu intens, tidak ada banyak tembakan. Namun demikian, jari-jarinya tidak mengendur pada pelatuknya, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melepaskan tembakan ke arah pria yang tersenyum itu. Itu tidak membuat tembakan 3 kali lipat dan tembakan tunggal menjadi kurang mengancam. Tetapi pria yang tersenyum dalam gambar itu telah dipukul beberapa kali sebelum dia melarikan diri ke sudut-sudut gelap. Kali berikutnya dia muncul, dia masih gesit dan cepat. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang ini kadang-kadang menggunakan 2 senjata dan 2 pisau pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, dia membunuh 3 pembunuh bayaran yang terlalu dekat dengannya. Gerakan liar ini disambut dengan pengejaran yang lebih ganas dari para pembunuh bayaran, tetapi pria yang tersenyum itu masih berlari di sekitar taman. Tikus hitam ini benar-benar bukan orang biasa, gumam pria di depan TV. Tetapi bahkan jika pakaianmu anti peluru, berapa lama kamu bisa bertahan? Hehe. Berdasarkan pemahaman pria itu tentang tubuh manusia, dia masih bisa merasakan bahwa kondisi pria yang tersenyum itu memburuk setiap kali dia ditembak. Meskipun itu bukan masalah besar, dengan keunggulan jumlah absolut yang dimiliki para pembunuh bayaran, pria yang tersenyum itu dapat membunuh paling banyak 10 orang lagi sebelum kondisinya memburuk ke tingkat yang berbahaya. Pada saat itu, mungkin hanya perlu beberapa menit atau bahkan hanya beberapa detik baginya untuk benar-benar dibakar oleh para pembunuh bayaran.
Tanpa kemampuan bergerak dengan kecepatan tinggi, pria licin ini akan langsung mati. Memikirkan itu, pria itu mengambil anggur di sebelahnya dan menyesapnya dengan santai. Dia tertawa. Apa gunanya menjadi kuat? Nyawa orang tak berotak seperti ini hanya bernilai 2 juta dolar. Dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan pria yang tersenyum ini dibandingkan dengan yang lain. Dari 5 pria bertopeng, satu-satunya yang benar-benar menakutkan adalah pria yang tersenyum. Dari 4 lainnya, topeng hitam pada dasarnya hanya aktif di Clinton, dan hanya menargetkan antek tingkat rendah. Dia jelas terlalu muda untuk menjadi kuncinya. Big Daddy dan Hit Girl memiliki dendam terhadap D'Amico. Black Cat hanyalah partner Smiley Face, dan tidak banyak berinteraksi dengan ketiganya. Hanya pria yang tersenyum ini adalah sosok kunci yang menghubungkan semua penjaga bertopeng ini bersama-sama. Juga, pria yang tersenyum ini adalah yang paling kejam dan efektif. Targetnya jelas, operasinya tepat, dan keberadaannya tidak bisa dilacak. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia telah membunuh banyak orang dan geng di lokasi-lokasi penting, dan bahkan telah melakukan kontak dengan Big Daddy dan Hit Girl. Wesley benar. Setelah menyingkirkan pria yang tersenyum ini, 80% masalah yang dia alami baru-baru ini akan hilang, jadi pria ini harus mati. Pria itu mencibir saat dia mencicipi anggur merah di mulutnya. Pada saat itu, gambar di TV tiba-tiba berkedip, dan kemudian menjadi gelap. Tertegun, pria itu mengerutkan kening. Tapi dia tidak khawatir. Dia hanya melihat langit malam di luar jendela. Salju turun dari langit, menjerumuskan Manhattan ke dunia hitam dan putih. 2 menit kemudian, teleponnya berdering. Pria itu mengangkat telepon, dan suara Wesley terdengar melalui gagang telepon. Bos, kami tidak bisa menghubungi orang yang kami kirim untuk memantau pertempuran. Dia mungkin sudah mati. Peralatan pengawasan padanya telah dihancurkan, jadi kami tidak memiliki umpan. Petik 2. Setelah keheningan singkat, pria itu berkata dengan kilatan dingin di matanya, temukan cara untuk memberitahu Continental Hotel bahwa ini adalah jebakan. Smiley Face memiliki kaki tangan di tempat kejadian, dan dia sangat kuat. Wesley berkata, oke, saya akan meminta istri D'Amico untuk segera menelepon mereka. Pria itu terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba tertawa. Menarik, orang ini lebih menakutkan dan lebih percaya diri dari yang kita duga. Saya suka lawan seperti ini. Bab 951, Penarikan dan Pengalihan Target. Wesley mengerutkan kening. Bos. Dia tidak berpikir itu adalah hal yang baik bahwa pria yang tersenyum itu terlalu baik. Melihat salju yang turun, pria itu berkata dengan suara rendah, awasi sendiri rencana transfernya. Kita perlu mempercepat dan mengabaikan orang yang tersenyum ini untuk saat ini. Wesley terkejut. Apa, lalu bisnis kita? Pria itu tersenyum. Jika Smiley Face mati, maka tidak ada yang berubah. Jika pembunuh bayaran semuanya terbunuh, bagaimana reaksi orang-orang di Continental dan meja tinggi? Wesley segera mengerti. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk melacak pria yang tersenyum ini, atau kekuatan mereka akan dipertanyakan. Pria itu berkata, jika bahkan 100 pembunuh bayaran jarak menengah tidak dapat membunuh seorang pria yang tersenyum, bagaimana Continental Hotel dapat mengklaim sebagai yang terkuat? Ini bukan tentang uang. Lebih bermanfaat bagi kami untuk menyelesaikan rencana transfer. Wesley setuju. Mengerti, bos. Pria itu berkata, lakukan tugasmu. Pada saat itu, dia hanya bisa menambahkan, tinggalkan New York. Anda bisa pergi ke Boston atau Philadelphia. Jangan tinggal di sini lagi. Continental Hotel akan menderita kerugian besar kali ini. Sangat mungkin mereka akan mulai menyelidiki istri D'Amico untuk mencari orang sebenarnya di balik hadiah tersebut. Ingatlah untuk membersihkan akibatnya. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil bagian. Lihat saja mereka bertarung sampai mati. Wesley ragu-ragu, tapi tetap setuju. Dia menutup telepon dan langsung pergi ke bandara. Selama waktu ini, dia dengan cepat memutar nomor dan mengatur berbagai hal. Dia tidak akan mempertanyakan penilaian atau keputusan bosnya. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, bosnya telah mendapatkan gelar kehormatan Kingpin. Itu bukan semata-mata karena kekuatannya, tetapi karena bosnya jauh lebih pintar daripada para jagoan geng. Membawa rencana transfer ke depan akan sangat merugikan. Tapi itu layak untuk mengacaukan Continental Hotel dan Smiley Face pada saat yang sama, dan meningkatkan kemungkinan rencana transfer berhasil. Jika itu adalah pemimpin geng lain, mereka pasti akan enggan berpisah dengan wilayah dan bisnis mereka. Kingpin, bagaimanapun, sudah memiliki pijakan di industri lain. Mereka akan kehilangan 20% dari pendapatan mereka dari bisnis bawah tanah di New York,
tapi itu tidak cukup untuk menggoyahkan fondasi mereka. Juga, dengan menghentikan sementara konflik mereka dengan pria bertopeng, mereka akan memiliki lebih banyak energi untuk fokus pada rencana transfer dan berhasil menanamkan kekuatan mereka sendiri di meja tinggi. Pada saat itu, mereka secara tidak langsung dapat mempengaruhi Continental Hotel. Pada akhirnya, apakah mereka menelan kekuatan musuh yang kuat ini atau membiarkannya berperang berdarah dengan pria yang tersenyum itu akan menjadi masalah pemikiran. Mereka bisa menyerang atau mundur, atau bahkan bisa berdiri dengan aman di samping sebagai penonton dan menyaksikan pertarungan kedua belah pihak. Memikirkan itu, Wesley menaiki pesawat pribadinya. Di depan pintu kabin, dia berbalik untuk melihat pemandangan malam New York yang familiar. Di bawah salju, New York pada malam hari tampak diselimuti atmosfer yang mematikan. Wesley hanya bisa menghela nafas. Aku akan kembali. Tunggu saja, New York. Dengan itu, dia melangkah ke kabin tanpa ragu-ragu. Beberapa menit kemudian, pesawat pribadi itu lepas landas dan terbang menuju Boston. Pertempuran sengit berlanjut di Taman Rawa. Wade tidak bisa berhenti mengutuk. Untungnya, setelan V memiliki fungsi blok suara, dan dia tidak ditemukan karena omong kosongnya yang tak ada habisnya. Baiklah, ada beberapa saat sekarang ketika dia tidak terdeteksi. Setelah pembukaan beberapa menit yang lalu, pertarungannya dengan para pembunuh bayaran dengan cepat memanas. Kedua belah pihak memiliki gambaran kasar tentang kemampuan masing-masing. Para pembunuh bayaran yakin bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Masalah terbesarnya adalah mereka tidak ingin dikubur bersama pria yang tersenyum ini. Wade telah ditembak 7 atau 8 kali. Yang membuatnya pusing adalah bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Vanessa ketika dia kembali. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa tubuhnya sekarang seburuk Dalmatian. Hanya saja Dalmatian memiliki bercak hitam dan putih. Pada saat dia sampai di rumah, bercak-bercaknya sendiri akan menjadi hitam kebiruan. Tapi memikirkan sisa 2,5 juta, Wade penuh energi. Jadi bagaimana jika dia adalah Dalmatian berbentuk manusia? 5 juta sudah cukup untuk membuat banyak orang ingin menjadi anjing. Selain itu, dia tidak berjuang sendirian. Membunuh jalan keluar dari hujan peluru, dia telah lama menyadari, sebagai tentara bayaran, bahwa seseorang diam-diam melenyapkan pembunuh bayaran. Dia tidak tahu mengapa pembunuh bayaran tidak menyadarinya, tapi Wade menyadarinya. Keterampilan tempur dan intuisinya setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari pembunuh bayaran terkuat, jadi dia yakin akan hal itu. Beberapa kali ketika dia dikepung dan hampir terbunuh, sistem pendukung akan mengiriminya pemberitahuan, yang menunjukkan rute pelarian tertentu. Selama dia mengikutinya, dia akan melarikan diri lagi. Wade sangat yakin bahwa ada pembunuh bayaran di rute ini sebelumnya. Sistem pendukung telah mengawasi para pembunuh bayaran di sekitarnya setiap saat, mencatat dan mengirimkan peringatan. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan lama. Segera setelah rute pelarian ini muncul, beberapa pembunuh bayaran yang telah menembak kurang dari 10 detik di jalan akan menghilang secara misterius, secara alami menciptakan celah di dalam lingkaran. Jika Wade tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, dia pasti seorang tentara bayaran yang buruk. Karena alasan inilah dia tidak melarikan diri dengan tegas setelah sekian lama. Wade tidak bodoh. Dia sudah mendapatkan 2,5 juta, dan tidak berniat bertarung sampai mati. Dia bisa mengambil risiko untuk menyelesaikan misi, tetapi dia tidak akan menolak untuk lari jika dia tahu dia akan mati. Tingkat untuk menyelesaikan misi hanya berarti bagi yang hidup, orang mati tidak membutuhkannya. Seperti yang dikatakan V, hanya ketika Wade masih hidup dia bisa hidup bahagia bersama Vanessa. Jika dia meninggal, calon istrinya akan dimanfaatkan oleh pria lain. Selain itu, setelan V memberi Wade kepercayaan diri yang tinggi. Dia bahkan punya waktu untuk mengejek pembunuh bayaran lainnya. Sangat disayangkan dia tidak bisa mengaktifkan pidato hit kritisnya. Luke, yang memiliki pemahaman mendalam tentang mulutnya yang kotor, tidak akan memberikan orang murahan ini kesempatan untuk menghancurkan pengaturan karakter V, apalagi mengubahnya menjadi kotak obrolan neurotik yang legendaris. Selain tidak makan, setelan V Lowen tidak memiliki sistem suara. Wade tidak perlu bicara malam ini. Dia hanya perlu menjadi target bergerak. Sementara Wade kesakitan namun ceria, Luke diam-diam melafalkan Dogerel, 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1005. 4, 5, 6, 7, 8 adalah 2008. Para pembunuh bayaran ini semuanya adalah bos kecil yang gemuk dan berair. Hanya ketika dia membuang orang-orang yang tampak seperti pengintai, sistem hanya memberinya 40 XP dan poin kredit.
Ketika Luke melemparkan pria lain ke dalam inventarisnya, sebuah pikiran melintas di benaknya. Pria ini mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas intelijen dan logistik, jadi dia tidak membunuh banyak orang. Bab 952, Pemburu dan Memburu Pemburu. Luke memiliki ide ini karena pria itu tidak terlalu kuat, tetapi dia sangat pandai bersembunyi. Pada saat yang sama, pria itu hanya memiliki pistol, tetapi dia telah menggunakan kamera profesional yang sangat canggih untuk mendokumentasikan pertarungan Wade. Jika Luke tidak memiliki hidung tajam, dia mungkin tidak akan dapat menemukan pria itu. Pikiran itu hanya berlangsung sesaat. Luke hampir segera melupakan pria sial ini, tetapi dia tidak tahu bahwa umpan pengawasan akan menghilang di depan orang tertentu di Manhattan saat pengintai menghilang dari dunia ini. Dia tidak tahu bahwa seseorang telah memutuskan untuk duduk dan menonton harimau berkelahi. Bahkan jika dia tahu, Luke hanya akan tertawa. Jika dia kehabisan, seseorang tertentu akan menghabiskan uang untuk membeli monster, atau bahkan memancing mereka untuk dibunuh oleh Luke. Dia benar-benar tidak keberatan memiliki beberapa tipe orang yang baik hati, ini lagi. Lagi pula, dia punya banyak alias. Setelah melepasnya, Luke masih menjadi detektif yang rajin dan berdedikasi. Siapapun yang ingin melawan V hanya bisa menunggu. Pilihan untuk melakukan pertempuran terserah mereka, tetapi Luke memiliki keputusan akhir tentang di mana dan kapan. Dia benar-benar menikmati hak istimewa untuk membunuh monster pada waktu dan tempat yang ditentukan. Tapi sekarang, Luke, yang tidak tahu apa-apa, benar-benar fokus pada tugasnya. Nama lengkap Taman Rawa adalah Taman Konservasi Negara Rawa, dan vegetasi di sini lebih banyak ditumbuhi. Bagaimanapun, Staten Island adalah yang terkecil dari 5 distrik utama di New York. Ada lebih sedikit orang di sudut barat daya. Bahkan tidak ada gedung pencakar langit di daerah itu, dan bangunan di sini hanyalah toko-toko kecil yang menyediakan layanan wisata. Pada malam hari, hanya ada satu penjaga malam di pintu masuk taman yang jauh. Luke sudah menelepon dan mengirimnya kembali ke kota. Tidak ada korban yang tidak bersalah akan dirugikan di sini dengan tempat ini sebagai medan perang. Tentu saja, tidak ada yang akan memanggil polisi karena tidak ada saksi. Pertempuran di sini akan berakhir dengan hilangnya satu sisi sepenuhnya. Orang biasa tidak akan mengetahuinya, itulah yang paling diinginkan Luke. Biarkan hal-hal gelap tetap selamanya dalam kegelapan. Kali ini, Luke mulai membersihkan dari luar ke dalam. Dia membunuh pengintai terlebih dahulu sebelum dia mulai membersihkan penembak jarak menengah dari belakang. Dibandingkan dengan pengintai, penembak jarak menengah ini jauh lebih merepotkan. Mereka lebih dekat ke medan perang, dan bisa saling mengamati. Tentu saja, tidak ada yang cukup bodoh untuk mengekspos diri mereka sendiri. Penembak bersembunyi di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Target pertama Luke adalah penembak yang bersembunyi di pohon. Penembak, yang mengenakan kamuflase, bersembunyi di dahan pohon yang tebal. Dia bergerak sangat lambat. Orang biasa mungkin tidak memperhatikannya bahkan jika mereka menatapnya untuk waktu yang lama. Dia adalah pemburu yang sangat sabar yang tidak melepaskan satu tembakan pun sejak awal. Sayangnya, seorang pemburu yang tidak sabar seperti dia muncul malam ini. Sementara dia diam-diam menunggu kesempatan untuk menyerang, jubah khusus jatuh dari atasnya. Itu lembut dan alami, seperti angin dingin bertiup melewati garis pandang penembak, dan itu menyelimuti sebagian besar dirinya. Jika penembak bisa melihat dirinya dari sudut pandang orang ketiga, itu seperti dia menghilang dari pandangan. Bang! Dengan bunyi gedebuk, laras senapan dan teropong penembak terseret ke udara. Luke tidak memasukkan pria itu ke dalam inventarisnya sampai dia benar-benar berada di bawah jubah kamuflase optik. Dia tidak senang atau bersemangat. Dia melirik pengalaman dan poin kreditnya untuk memastikan bahwa dia tidak membunuh orang yang salah, sebelum dia melanjutkan ke target berikutnya. Salah satu pembunuh bayaran melepaskan 2 tembakan dari kejauhan dan mengutuk pelan saat dia dengan cepat membungkuk. Pria yang tersenyum itu masih jauh. Dia tidak khawatir bahwa pihak lain akan melakukan serangan balik, tetapi dia khawatir tentang pembunuh bayaran lainnya. Dia harus lebih waspada dengan hidupnya sendiri. Dengan pemikiran itu, dia masuk melalui celah di semak-semak dan bersembunyi tanpa mengeluarkan suara. Dia menodongkan pistolnya keluar dari celah dan menunggu kesempatan. Tepat saat dia memasuki semak-semak, semak-semak di belakangnya terbelah diam-diam, dan bayangan transparan menyelinap masuk. Dong! Menjadi gelap bagi pembunuh bayaran saat dia meninggal di tempat. Tubuhnya ditutupi oleh jubah kamuflase optik, dan dia memasuki inventaris Luke untuk menemani pembunuh bayaran lainnya. Seorang pembunuh bayaran telah mundur dari medan perang dan sedang mundur.
Dia diperingatkan ketika Anda membunuh rekannya, Selina memperingatkan. Mengerti. Luke mengangguk dan menuju ke arah pembunuh bayaran yang melarikan diri. Saat pembunuh bayaran pertama berlari, 4 dari 5 orang lain di belakang mulai mundur. Itu adalah satu hal untuk persaingan yang ketat, tetapi pembunuh bayaran yang kurang tegas juga mundur pada serangan balik brutal Wade. Peluang merebut hadiah dari lusinan pesaing sangat rendah, dan mereka mungkin terbunuh jika tidak hati-hati. Luke telah membunuh kelompok pertama orang-orang yang memilih untuk pergi. Ini adalah orang-orang yang mencari rekan satu tim, dan ketika mereka tidak mendapat respon apapun dari mereka, rasa bahaya mereka segera meningkat. Itu tak terelakkan bagi pembunuh untuk menjadi sensitif dan curiga. Bahkan lebih mudah bagi pembunuh dengan mitra untuk jatuh ke dalam suasana hati ini. Luke menyaksikan Wade dikejar oleh sekelompok pembunuh bayaran saat dia menuju taman tetangga. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan mati. Dia sesekali akan mengambil mikrofon pria itu, dan ketika dia mendengar pria itu memaki, dia tahu bahwa dia belum berada di ujung talinya. Kalau tidak, dia tidak akan punya energi untuk berbicara. Luke mundur dari lingkaran tengah dan luar pertempuran dan berdiri di belakang pohon di sebelah jalan kecil. Beberapa detik kemudian, sesosok muncul dari semak-semak di samping dan hendak melangkah ke jalan. Tembakan yang sangat lembut terdengar, dan pembunuh bayaran pertama yang melarikan diri ditembak di kepala dan langsung jatuh. Luke berjalan mendekati mayat itu dan menutupinya dengan jubahnya. Dia tidak berhenti. Dengan ketukan ringan kakinya, dia dengan cepat mencapai pohon di sisi jalan. Senapan M110 muncul di tangannya lagi, dan dia mengarahkannya ke area lain. Semua itu hanya membutuhkan waktu 2 detik, dan dia menarik pelatuknya dengan ringan. Peredam pada dasarnya membuat lampu kilat dari moncongnya tidak terlihat, dan suaranya jauh lebih lembut. Pada saat pembunuh bayaran lain melihat ke arah itu, Luke sudah meninggalkan pohon. Di kursi pengemudi mobil di kejauhan, seorang pembunuh bayaran tergeletak lemas dari pintu yang terbuka. Ada 2 lubang peluru di dadanya, dan darah mengalir keluar. Berjuang, dia menekan luka dengan satu tangan dan mencoba menarik dirinya ke dalam mobil dengan tangan lainnya. Tetapi dalam waktu kurang dari 10 detik, itu berakhir baginya. Kehilangan darah yang cepat membuatnya kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa berbaring di sana dan menunggu kematian.